Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik ya, kita ketemu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau sedikit mengingatkan dulu tentang doa Bapak kami. Jadi memang doa Bapak kami ini nanti akan saya gilir. Dan saya minta untuk jemaat gak usah takut. Gak usah takut, saya seneng seperti Tante Ana Wicaksana. Kapan hari waktu saya bilang sama beliau, Tante nanti saya minta tolong Tante yang bawakan doa Bapak kami ya. Dia langsung, Bu Yuli saya boleh pinjam Alkitabnya, saya takut lupa. Lebih baik seperti itu daripada nanti sudah waduh sono omongan kate di jadwal doa Bapak kami, terus aku mending gak datang. Jangan, ayo kita berubah, kita belajar. Saya ini bukan nyuruh, saya ini ngajak jemaat di sini untuk sama-sama belajar. Saya sendiri juga belajar, saya sering salah kok, gitu ya. Jadi sekali lagi, ojo ditakuti. Tak rasa kalau kita sebagai Kristen doa Bapak kami itu dasar, sudah semua pasti bisa. Kalau lupa itu hal yang biasa. Maka itu saya mau biasakan supaya benar-benar diingat, ya tak gilir, gitu ya. Tidak keberatan ya, sama-sama belajar ya. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapa buat sore hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Bapa, kami ini mendengar suara-Mu. Engkau telah mengirimkan hamba-Mu yang begitu luar biasa untuk sama-sama kami memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang beracara dalam ibadah kami serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Sori.
Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk bersukacita? Mari saya undang jemaat itu sama-sama kita berdiri. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Bukanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ingat lagu ini lagu sekolah minggu ya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Puji nama Tuhan. Bahagia. Karena hari ini hari yang bahagia. Amin. Hari yang sukacita. Amin. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sukacita hari ini. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku,
kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bisa suara buat Bapak kita. Saya persilakan cepat kembali duduk. Mungkin ada jemaat yang mau memberikan kesaksiannya. Dan di waktu Bu Sunati, monggo. Halo, selamat sore. Tuhan memberkati saya. Tapi hari minggu yang lalu memang sudah saya kesaksian di GTI. Tapi saya kepingin bagi berkat di sini. Waktu itu saya kan kerja waktu tahun yang lalu itu saya dapat hanya uang sedikit. Tapi saya terima kasih dan bersyukur karena saya juga yang makan. Tapi tahun kemarin itu saya janji dengan diri saya, Tuhan, pokoknya saya kalau dapat uang, saya mau Natalan sedikit. Hanya sedikit saya bisa membagi tetangga kanan kiri gitu ya. Terus akhirnya waktu Natalan itu di desaan kami ada Natalan juga, dan saya dapat berkat juga. Terus akhirnya berarti biasanya kan saya Kamis itu libur, tapi waktu itu hari Natalan harus masuk, terus ke Jumat masuk lagi, nanti Jumat masuk ya, nanti kamu dapat sekalian gajian, sekalian THR katanya gitu. Tuhan, saya dapat THR berapa ya? Kira-kira saya bisa Natalan di kampung saya enggak ya? Saya dalam hati kecil saya gitu. Tapi Tuhan itu baik, seperti itu saya dapat gajian, dapat THR. Lomba ya, kan berarti ini gajiannya, ini THR-nya. Lomba kok tebel saya gitu ya. Terus akhirnya saya cium ini uang ini, saya cium. Terus akhirnya saya besok saya belanja untuk Natalan di situ, dan saya bisa membagi untuk tetangga kanan kiri saya. Walaupun saya hanya PP tahu aja, tapi saya menyenangkan hati tetangga saya. Katanya gini, nanti kok iso salutan seperti ini, katanya gitu. Saya minta maaf, gak ada ikannya. Ini sudah bagus katanya. Terus saya bisa membagi, walaupun saya sudah lama, saya satu saudara sama saya ini adik. Saya bilang adik saya, tapi adik saya enggak, walaupun satu rumah enggak pernah negor saya setiap saya dapat berkat, saya pasti kasih. Jadi saya bisa ngasih adik saya bisa bagi cucu-cucu saya bisa bagi tetangga. Nah inilah saya mengucap syukur, dan Tuhan selalu memberkati saya. Ini kesaksian saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan gak pernah habis. Mungkin ada lagi? Siapa lagi? Gak ada? Kalau gak ada, tajak joget lagi loh. Gak ada ya? Ayo kita bangkit berdiri, ayo joget lagi sekali lagi yuk. Ayo bangkit berdiri, ayo. Mas itu saya.
saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kalian dari tadi saatnya joget. Ayo joget, gak usah malu. Jangan memakai Tuhan, gak perlu malu. Kau satu penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk jemaat. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap buka hati kami. Terima berkat Tuhan yang telah menitipkan pada hamba-Mu. Kami mengasihi Kau Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara cepat sama-sama kita bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Anugerah-Mu membawa kami, mengumpulkan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam naungan hadirat-Mu. Biar setiap pujian yang boleh kami naikkan sepanjang sore tadi Tuhan, itu menjadi ungkapan isi hati kami, untuk kami benar-benar mengasihi Engkau, sebab kami terlebih dahulu Engkau kasihi. Biar kasih itu boleh saling berbalas Tuhan antara Engkau dan kami, supaya kami mengerti kami sangat dicintai oleh Engkau Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Karena Engkau Tuhan Yesus memberikan segalanya untuk kami, sampai nyawa pun Kau berikan untuk kami, supaya kami beroleh hidup. Yang sore hari ini kami meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan merindukan sesuatu yang besar atas kami. Engkau merindukan keselamatan atas kami. Engkau merindukan tidak ada satupun dari kami yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya sore hari ini kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang akan mencelikan mata kami, mencelikan mata rohani kami, untuk kami Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengenal firman-Mu. Biar Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, itu yang memampukan kami untuk kami menerima Tuhan segala kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun kuasa yang boleh mencuri setiap kebenaran firman-Mu. Sore hari ini kami perintahkan setiap kuasa yang bukan dari Tuhan, kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Tempat ini adalah tempat yang dijaga oleh malaikat surgawi, memagari Tuhan dengan pedang berapi yang menyala-nyala. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja untuk membebaskan kami, memerdekakan kami, membentuk kami, menyiapkan kami Tuhan, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, kami sediakan hati kami Tuhan menjadi tanah yang baik. Setiap batu, bahkan kerikil-kerikil Tuhan, kami tidak izinkan ada di dalam hati kami. Biar hati kami benar-benar menjadi tanah yang baik, tanah yang siap Tuhan dibajak, siap ditaburi oleh benih, dan siap berbuah lebat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sambut Engkau Tuhan. Mari Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu bukan Welling lagi, tetapi Engkau yang ada di dalam Welling Tuhan, yang akan menyampaikan segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus menjadi berkat buat kami Tuhan yang mendengarkan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore, senang sekali bisa berjumpa dengan Om, Tante ya, harusnya kalau saya manggil ya. Semua yang sudah di usia emas, yang sudah makan asam garam kehidupan. Kami yang lebih muda, sebenarnya kami harus banyak belajar dari Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Saya berdiri di sini tuh ya sukacita, tapi kadang-kadang juga gini, Tuhan siapalah saya, tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan berdiri di sini, tidak pernah ada yang sia-sia. Amin. Ya.
sepanjang saya kemarin tanya sama Tuhan, kemarin seminggu ini, Tuhan apa yang boleh disampaikan untuk untuk kekasih-kekasihmu di Yestokamnya, semua yang sudah di usia emas ini, apa Tuhan yang harus saya sampaikan? Tuhan ingatkan gini, saya percaya semuanya sudah dibekali dengan firman yang luar biasa. Amen. Tapi kalau firman hari ini boleh Tuhan bawakan di tempat ini, saya percaya itu tidak pernah ada yang sia-sia, karena pasti ada yang membutuhkan. Kalaupun kita sudah bebas, kita sudah merdeka, kita bantu setiap saudara-saudara kita, keluarga Yestokam ini ya, supaya kita semua mengalami kemerdekaan. Tuhan ingatkan begini, ada 3 judulnya hari ini, TPU ya. TPU itu kalau singkatan sekuler adalah Taman Pemakaman Umum, tapi bukan itu. Kita mau ingat-ingat, TPU itu adalah tanah, pohon, dan ukiran jiwa. 1 tahun yang lalu saya mengikuti satu kegerakan ya, pelayanan begitu. 1 tahun kemarin kami benar-benar digembleng habis di tanah, pohon, dan ukiran jiwa kami. Karena kami sadar ada 2 kuasa di bumi, ada 2 kuasa ya. Sepanjang kita hidup di muka bumi ini ada 2 kuasa yang akan terus menarik hidup kita. Satu mau menarik ke atas, satu mau menarik ke bawah. Satu kuasa Tuhan yang akan terus membangun, kuasa Tuhan yang akan terus membangkitkan, kuasa Tuhan yang akan terus membawa kita pada keselamatan yang kekal. Tapi jangan pernah lupa, di bumi ini dikuasai oleh lagi satu kuasa yang kita hari ini diizinkan ada hidup di sini. Kuasa itu dengan segala cara, juga dengan kesetiaannya, dengan kegigihannya tidak pernah tinggal diam. Bahkan firman-Nya berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang hari ini lengah, dia akan ditelannya. Karena itu kita jangan pernah lengah. Kuasa ini juga dengan kegigihannya menarik kita untuk apa? Jatuh ke bawah. Karena apa? Iblis itu bapa segala dusta. Dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tapi 2 kuasa ini, satu menarik kita ke atas, satu menarik kita ke bawah. Semuanya dikembalikan kepada kita. Kuncinya kepada setiap pribadi. Tuhan menawarkan dengan segala kedaulatannya, tapi Tuhan juga menghargai setiap kehendak bebas setiap manusia. Kepada siapa pintu hati kita dibuka, itulah kuasa yang akan menguasai kita. Nah, hari ini saya percaya Bapak dan Ibu di sini semuanya adalah orang-orang yang percaya. Amin. Ya, Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang menerima perjanjian demi perjanjian, perjanjian kekal, perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah setiap perjanjian itu benar-benar hidup di dalam hidup setiap kita? Ya, pertanyaannya itu. Karena apa? Seringkali secara tidak sadar di dalam kelengahan kita buka ini sedikit jendela buat kuasa si jahat, dan kuasa si jahat punya tempat di dalam diri kita. Kita itu ibarat pohon, ya. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 boleh dibaca ya. Itu ayat emas yang sangat terkenal, tapi tidak pernah ada yang buruk, tidak ada yang pernah sia-sia kalau kita membaca firman Tuhan. Boleh dibaca Yeremia 17 Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya, baik, boleh dibaca bersama-sama. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dari firman ini kita diibaratkan sebuah pohon. Seharusnya rancangan Tuhan itu adalah kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kita tahu firman itu adalah air kehidupan. Ketika sebuah pohon tumbuh di tepi aliran air, pohon ini pasti akan terus tidak pernah layu daunnya. Itu janjinya Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah hari ini ada yang mengalami kekeringan?
Masihkah Bapak Ibu ada yang mengalami panas terik? Adakah dari kita saat ini yang belum menghasilkan buah? Itu yang Tuhan tanyakan, ya. Kalau itu tadi kita Tuhan mau kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita baca lagi di Matius 13. Matius 13. Matius 15, maaf. Matius 15 ayat 13. Ya. Bapak Ibu semangat ya. Kalau baca firman itu yang semangat. Karena firman ketika dibaca itu akan menimbulkan iman kita. Firman kalau kita baca dengan iman, itu kita mendeklarasikan di hadapan Tuhan dan mendeklarasikan juga di hadapan kuasa si jahat, bahwa firman itulah yang akan menjadi pedoman buat hidup kita orang percaya, ya. Mari kita baca. 2, 3, yang keras ya. 2, 3. Setiap tanam, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ternyata ada tanaman lain yang kalau di sini dibilang tanaman itu ada dan tumbuh. Saya percaya itu adalah benih yang ditaburkan oleh si jahat di dalam hidup kita. Nah, ketika tadi kita dengan saat kita lengah, saat kita tidak siaga penuh, ada yang terbuka sedikit aja benih itu, angin akan bertiup dan benih itu bisa masuk di dalam kehidupan kita. Dan di sini disebutkan tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, dan tanaman itu ada. Nah, kalau tadi kita mau bicara tentang pohon dulu ya. Kita dirancangkan Tuhan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kenyataannya kenapa kita tidak hari ini kok kita masih mengalami kekeringan? Kenapa daun-daun kita masih mengalami layu, tidak hijau? Kenapa kita belum menghasilkan buah? Karena ternyata ada tanaman-tanaman lain. Ya, kalau kita punya taman ya, saya percaya Bapak Ibu, dari salah seorang Bapak Ibu pasti ada yang punya taman. Ya, kalau punya taman, kita sudah atur, sudah ditoto ya, dipilih tanaman-tanaman yang kita suka. Secara tidak sadar pasti ada semak duri, ada rumput-rumput liar yang tumbuh. Nah, itu sama. Ketika kita hidup, kita ini seperti pohonnya Tuhan. Tuhan mau kita ini menjadi pohon tarbantin kebenaran, yaitu tadi pohon yang seperti yang ditanam di tepi aliran air. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup kita ada tanaman-tanaman yang lain yang tumbuh, dan tanaman itu seringkali menggerogoti akar kita. Tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa itu seringkali membuat kita ini akhirnya tidak berbuah. Ya, saya bisa gambarkan kita juga pohon itu juga membicarakan pohon keluarga. Ya, tadi Ci Yuli mengajak kita hari ini kita memujikan bahagia. Itu yang Tuhan mau. Kita hari ini bersukacita menjadi satu keluarga Allah yang bersukacita. Tapi saya melihat 1-2 Bapak Ibu yang belum bersukacita. Saya nggak tahu datang ke sini karena apa. Tapi saya percaya ketika kita kehilangan sukacita, ada pribadi yang sedang mencuri itu di dalam hidup kita. Jangan izinkan. Sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk apa? Kita memberesi ya pohon kehidupan kita. Ya, pohon itu berbicara juga pohon keluarga kita. Saya tidak tahu masing-masing kehidupan masing-masing Bapak Ibu nanti semuanya PR masing-masing. Kalau saya boleh menyaksikan pohon keluarga saya, ya, pohon keluarga saya tumbuh tidak akarnya tidak makan dari air kehidupan, tapi dari air yang ditawarkan oleh ilah-ilah lain. Dan saya tahu itu akan menghasilkan buah yang berbeda, buah yang asam, mungkin buah yang tidak seperti yang diharapkan. Nah, karena itu saya ketika tahun lalu kita bersama-sama komunitas itu kita mau memberesi pohon kita ya. Kita benar-benar ayo pemetaan. Nanti Bapak Ibu masing-masing di rumah PR ya. Dari pohon keluarga kita ini apa yang menghambat kita sehingga kita tidak menjadi pohon yang berbuah. Pohon yang membuat kita ini layu, pohon yang membuat kita ini tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Nanti PR ya. Dan hari ini nanti saya
rindu untuk mengajak Bapak Ibu praktek ya. Saya itu tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus dilakukan untuk semua om dan tante di sini yang sudah usia emas ini. Kalau saya mengurapi ini ya saya siapalah saya ya. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat bulan lalu. Tapi sebenarnya ini saya dapat waktu di waktu Ros Hasanah. Jadi di Cirebon itu ada satu taman doa. Ada seorang ibu yang dia dengan keintimannya dengan Tuhan, dia tanggalkan semuanya, dia taat, setiap hari dia doa. Dan di taman itu terjadi keajaiban. Seringkali keluar minyak, keluar madu, itu semua di dalam perkenanannya. Dan setiap kami ada acara, selalu ada aja berkat yang kami terima. Tapi saya minta Bapak Ibu tidak tidak mengkultuskan ini bukan jimat atau apa. Kemarin saya dapatnya cuma setetes segini sebotol kecil, dan ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang nanti harus dilakukan untuk om dan tante di sini, Tuhan berikan hikmat untuk saya botolin kecil-kecil seperti ini yang saya dapat dari Cirebon, saya campurkan. Jadi Bapak Ibu nanti juga mendapatkan minyak yang keajaiban itu. Iya. Tapi kembali lagi begini ya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan apapun, benda-benda profetik apapun, jangan salah, jangan jadikan itu jimat, jangan jadikan itu, oh dengan ini saya sembuh. Tetapi ini adalah salah satu membuat kita media untuk kita menghampiri Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar nanti kita boleh pengurapan bersama-sama, masing-masing mengurapi dirinya sendiri-sendiri. Karena apa? Setiap kita diberikan kuasa, setiap kita punyalah kerinduan. Supaya apa? Setiap pohon tadi yang tidak ditanam oleh Bapa, minta di hadapan Tuhan untuk semuanya dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya tidak ada pohon-pohon asing yang boleh tumbuh berdampingan bersama kita. Tetapi kita menjadi pohon tarbantin kebenaran. Karena Tuhan mempersiapkan kita. Kita hidup ini tidak untuk diri kita pribadi. Ketika kita diselamatkan, Tuhan mau kita menyelamatkan juga. Kita menjadi kesaksian. Seperti kesaksiannya Bu Suwarti, Ibu Sunarti tadi. Ketika Bu Sunarti punya kerinduan untuk menjadi berkat, percayalah, kerinduan itu ditangkap Tuhan dan Tuhan yang akan menyediakan. Biar sore hari ini kita semua dikembalikan ya. Semua yang menghambat, semua yang memotong destiny kita, pohon-pohon yang tidak seharusnya tumbuh bersama-sama dengan kita, izinkan Tuhan untuk mencabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita diberi kuasa, ya kita diberi kuasa. Kemudian pohon itu tumbuh dari apa? Tanah. Kita tahu bahwa tanah tempat kita hidup hari ini adalah tanah yang sempat dikutuk oleh Tuhan karena dosa Adam dan Hawa. Ya, tapi setiap orang yang percaya, Tuhan ketika kita hidup dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, diberikan sebagai anugerah yang besar buat hidup kita. Tanah tempat kita hidup itu adalah tanah yang diubahkan. Bukan tanah yang terkutuk lagi, tapi tanah yang menjadi berkat. Sebab Tuhan menciptakan awal, kalau kita boleh baca di Kejadian 19 ya, kita nggak usah baca. Di situ di waktu menciptakan ini tanah itu diciptakan Tuhan untuk apa? Bertumbuh, bertunas dan berbuah. Itulah sebenarnya tanah yang hari ini kita hidupi. Karena itu kalau Tuhan memberikan kuasa, kalau Tuhan memberikan segala anugerahnya buat kita, sore hari ini kita juga mau memberesi tanah tempat kita hidup ya. Tanah di mana kita tinggal, ayo diberesi. Coba cari tahu. Kalau di tempat di mana kita hidup itu kok masalah nggak berhenti ya. Kita saya kecepatan enggak ya kalau ngomong? Enggak ya? Bisa ditangkap ya. Kita sering kali dengar lelucon seperti ini. Oh, wong iki kok angel ya karakternya. Kan Tuhan menciptakan kita itu dari tanah. Jadi kalau orang yang karakternya susah deh ngomong, ya soalnya diciptakan dari tanah sengketa gitu ya. Jangan diiyakan ya Bapak Ibu. Dulu saya sering tertawa dengan itu. Ya wong angel dari tanah sengketa. Bapak Ibu ingat, sebelum malaikat diciptakan, ketika Tuhan menciptakan kita, semuanya baik. Tuhan setiap menciptakan semuanya baik. Jadi tidak ada yang diciptakan dari tanah sengketa, tapi dari tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Ya? Dan Tuhan mau apa? Ketika kita mendengarkan firman kebenaran, Tuhan mau hati kita itu menjadi tanah yang baik. Kita mulai
ini cek hati kita. Sudahkah hati kita menjadi tanah yang baik? Supaya ketika setiap firman itu mau dibicarakan sesederhana apapun, ketika firman itu dari Tuhan dan kita meresponi dengan hati yang baik, firman itu pasti akan tumbuh di dalam hidup kita dan berbuah di dalam hidup kita. Cek ya nanti Bapak Ibu yang hari ini datang tidak dengan sukacita, yang hari ini datang dengan segala tidak tahu masalah apa, itu adalah pohon yang tidak ditanam oleh Bapak kita. Biar sore hari ini kita mau beres itu tidak boleh tumbuh di dalam tanah hati kita. Supaya ketika firman itu datang, firman itu tumbuh, tidak ada lagi yang bisa menghimpit, tidak ada lagi yang bisa menghancurkan pohon kehidupan kita ya. Yang ketiga adalah tadi kan TPU, tanah pohon ya. Saya ceritakan singkat karena waktu kita nggak bisa banyak ya. Next mungkin bisa lebih didetilkan lagi, dan Bapak Ibu yang masih belajar karena di firman semuanya ada. Firman itu adalah kamus kehidupan kita. Kalau kita mau belajar apalagi sekarang, zaman sekarang ya, dengan kemajuan teknologi, Bapak Ibu search pohon, nanti akan keluar pohon, pelajari tentang pohon. Tanah, pelajari tentang tanah, itu akan keluar semuanya. Kita dimudahkan. Semua kemajuan teknologi itu jangan sampai membuat kita jatuh ke dalam dunia, tapi gunakan fasilitas itu, bersahabat dengan semua kemajuan itu untuk kita semakin lagi menangkap yang ilahi ya. Yang ketiga adalah ukiran jiwa. Akibat pohon yang tidak ditanam oleh Bapa itu tumbuh di dalam diri kita, sering itu ibarat yang dihembuskan oleh iblis ya. Kita akibat dari pohon dari keluarga kita yang dulu belum mengenal kebenaran. Kita dibesarkan di keluarga yang ya seperti yang saya cerita tadi, saya di keluarga yang menyembah ilah-ilah lain. Ya, ada banyak hal yang akhirnya menggores, menciptakan ukiran di jiwa kita. Saya ini ukiran jiwa saya yang lalu, manusia lama saya yang lalu itu ukiran jiwa saya tidak dicintai. Sampai saya itu merasa saya ini bukan anaknya papa mama saya. Padahal papa mama saya tidak seperti itu. Tapi karena kondisi ya, karena mama saya harus menikah muda, dia punya 7 orang adik dalam kondisi keterbatasan finansial. Jadi ketika mama saya menikah, fokusnya tuh di ke-7 adiknya ini. Dan ketika melahirkan anak-anak, secara nggak sadar mama mungkin gini, oh ini anak-anakku ya sudah di dalam cinta kasihnya mama. Tetapi secara ekspresinya mama jadi ada waktu sedikit kan, mama bekerja untuk membesarkan kami, untuk menyekolahkan kami. Mama di tengah waktunya yang sedikit itu pasti mama akan mencari adik-adiknya, karena mama seperti punya satu tanggung jawab, punya ikatan dengan adik-adiknya, dan itu menimbulkan luka yang dalam di dalam diri saya, tidak pernah saya sadari. Tapi puji Tuhan, ketika saya mau beres hidup saya, Tuhan bongkar itu semua. Itu tiba-tiba seperti film yang diputar ke belakang, dan itu begitu menyakiti hati saya, dan itu sangat membuat ukiran jiwa. Saya merasa tidak dicintai, karena itu saya tumbuh jadi anak yang minder. Ketika saya di dalam satu kumpulan, ada yang istilahnya mungkin tidak memperhatikan saya, atau mungkin tidak menyambut saya, itu langsung hati saya, iya memang saya tidak dicintai. Itu sungguh, itu saya dulu seperti itu, mengerikan. Tapi hari ini ketika pohon hidup saya minta diberesi sama Tuhan. Saya tahu saya sangat dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan sumber segala cinta kasih itu. Saya setiap saat saya bisa langsung koneksi dengan Tuhan untuk untuk minta kasih itu, dan saya menjadi jawaban pengharapan untuk semua orang-orang yang saat ini membutuhkan cinta kasih itu. Saya percaya Bapak Ibu juga, Bapak Ibu itu menjadi sumber pengharapan anak, cucu, menantu. Mereka butuh dicintai. Mereka yang hari ini tidak merasa dicintai, Bapak Ibu punya cinta yang besar, cinta yang bahkan merelakan nyawanya. Bapak Ibu dipakai untuk menjadi saluran berkat itu. Kalau kita sembuh ya. Sore hari ini nanti boleh dibagi ya Pak Om ya. Boleh dibagi, kembali lagi, jangan anggap ini jimat. Tapi hari ini kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta pengurapan dari Tuhan sendiri untuk tanah, pohon, dan ukiran jiwa kita boleh dipulihkan, supaya kita tumbuh menjadi pohon yang benar di tanah yang benar, dan ukiran jiwa kita diubahkan menjadi ukiran jiwa seperti yang Tuhan mau ya. Ya, dibagikan satu-satu.
mengandung. Jadi waktu saya terima itu adalah minyak yang di taman doa itu ada ornamen burung merpati. Tiba-tiba dari burung merpati itu dari mulutnya itu menetes, nggak berhenti. Jadi biasanya ibu pendoa ini tanya, Tuhan ini untuk apa? Merpati kan lambang Roh Kudus. Itu minyak dari Roh Kudus sendiri yang diberikan untuk kita. Kita percaya hari ini pengurapan dari Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, yang kita diperbarui menjadi ciptaan yang baru. Itu minyak dan anggur. Kita percaya anggur adalah darah Yesus sendiri. Karena di Wahyu 6 ayat 6 itu minyak dan anggur yang tidak bisa dirusakkan oleh apapun. Kita boleh imani hari ini ketika kita menerima pengurapan yang dari Tuhan, kita adalah pribadi yang tidak bisa dirusakkan oleh kuasa apapun yang ada di bumi ini. Karena Tuhan di dalam firman-Nya Kisah 3 ayat 21 yang selalu itu rema banget di dalam hidup saya. Untuk sementara Tuhan Yesus ada di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Tangkap remanya. Ketika firman ini berkata, berarti sebelum Tuhan datang kedua kalinya, ada kesempatan untuk kita semua dipulihkan. Biar sore hari ini minta di hadapan Tuhan. Apapun yang rusak dari hidup kita, yang sukacita kita diambil, tanah kita dirusakkan, hari ini dikembalikan menjadi tanah yang diberkati, tanah yang akan membuat kita tumbuh, bertunas dan berbuah, dan pohon kita menjadi pohon yang baru, pohon tarbantin kebenaran. Manusia lama kita dari pohon kehidupan orang tua kita yang belum dalam kebenaran itu dipangkas, habis ganti dengan pohon yang baru yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dan minta ukiran yang baru, sebab kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Biar hari ini semua ukiran-ukiran yang pernah diukirkan oleh, yang dihembuskan oleh Bapa segala dusta, yang membuat kita sakit, yang membuat kita ini seringkali hati ini tergores dan sebagainya. Minta, di situ ada anggur. Anggur adalah bicara tentang darah Tuhan Yesus. Minta darah Yesus itu apa? Membalut setiap luka-luka kita. Dan ukiran-ukiran yang istilahnya seperti tato ya. Tato itu kalau sudah diukir kan tidak bisa dikembalikan. Tapi percayalah, di dalam kedaulatan Tuhan, setiap ukiran yang tidak baik itu akan diubahkan menjadi baik. Ya, baik. Saya tidak memperpanjang karena waktu. Kita boleh iya, Bapak Ibu boleh berdiri, dibuka minyaknya. Ya, saya akan pimpin. Bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, tapi kita bersama-sama. Kita masuk di dalam pengurapan minyak dan anggur. Kita percaya bahwa pengurapan minyak itu juga ada di dalam firman Tuhan. Dengan kesadaran hari ini minta di hadapan Bapa bahwa setiap pohon yang tidak ditanam oleh Bapak itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Nanti ikutin kata-kata saya, kemudian Bapak Ibu nanti boleh lanjutkan secara pribadi, doa pribadi, apa yang diingatkan, yang mau dibersihkan, yang mau disembuhkan, dipulihkan itu boleh terjadi ya. Boleh kita angkat ya. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Firman kebenaran-Mu itu mendasari kami Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa setiap pohon yang tidak ditanam, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, sore hari ini boleh dicabut sampai ke akar-akarnya dengan kuasa yang daripada-Mu. Mari Bapak, setiap kami yang boleh mengangkat minyak ini, kami boleh mengoleskan Tuhan minyak ini di dalam hati setiap kami. Mari diambil minyaknya, dioleskan di dalam hati kita. Percaya ini adalah tanah hati yang sore hari ini Tuhan akan murnikan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa sudah dicabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami percaya ketika pengurapan ini Tuhan turun atas kami, tanah hati kami Tuhan dimurnikan menjadi tanah yang baik, tanah yang siap ditaburi dengan kebenaran firman. Dan kami tidak izinkan kuasa apapun Tuhan yang ada di bumi ini Tuhan, yang akan menghancurkan hidup kami, yang mencuri setiap berkat-Mu Tuhan, yang membinasakan kami itu Tuhan boleh masuk di dalam hidup kami. Kami tutup Tuhan di dalam nama Yesus. Kembali
berkati hati Bapak Ibu semuanya. Biar hati kita hari ini dimurnikan menjadi tanah yang baik, dan setiap ukiran jiwa Tuhan yang pernah ditorehkan oleh kuasa si jahat, yang membuat kami kehilangan gambar diri, yang membuat kami mengalami sakit Tuhan di dalam hati kami. Sore hari ini di dalam nama Yesus kembali kita mengurapi hati kita. Setiap ukiran jiwa yang menorehkan luka itu, sore hari ini semuanya ditutup, semuanya dibersihkan di dalam nama Yesus. Dan firman kebenaran sore hari ini yang akan membuat ukiran-ukiran yang baru, ukiran rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, rancangan Tuhan yang akan membawa kami Tuhan menjadi orang yang berhasil, rancangan Tuhan yang akan membawa kami pada keselamatan kekal, rancangan Tuhan untuk kami Tuhan mencintai, melayani itu Tuhan, itu yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar minyak ini Tuhan boleh kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami setiap hari boleh mengurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Minta pengurapan setiap hari untuk kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa, murnikan Tuhan, materaikan setiap firman-Mu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak buat firman yang begitu menguatkan setiap kami. Kiranya firman-Nya sudah disampaikan mampu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga memberkati evangelis Dadi yang sudah membawakannya. Kami yakin, kami percaya semakin hari semakin Engkau memberkati dia, semakin hari Engkau semakin pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan berdoa syafaat. Saya undang Kambing. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami juga sudah mendengar dari sebagian dari firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga Pak Wijaya Tuhan, yang selalu memberi kesempatan di tempat ini. Pakai sebagai alat-Mu Tuhan, pakai anak-anaknya semuanya ya Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam usahanya ya Tuhan, sekolahnya anak-anaknya Tuhan. Itu juga kami berdoa untuk negara dan bangsa ini Tuhan. Kau tahu keadaan sekarang ini, tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang mengatur, Engkau yang mengandungkan ya Tuhan. Begitu bencana-bencana ya Tuhan, Engkau pulihkan semua Tuhan. Yang sakit Engkau hibur, Kau sembuhkan Tuhan. Kau tahu keadaannya ya Tuhan, Kau berkati semua rakyat Indonesia Tuhan. Begitu juga dengan kota Malang ya Tuhan. Beri kedamaian ya Tuhan. Biarlah semuanya itu damai sejahtera ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, Engkau yang mengatur, Engkau yang memberi semuanya ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk umat yang di sini semuanya Tuhan. Kau berkati yang sakit, Kau sembuhkan. Amen. Yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Amen. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan melepas begitu aja Tuhan, tapi Engkau memberkati. Begitu juga kami berdoa untuk gereja-gereja dari pusat sampai pelosok. Kau berkati semua. Pakai hamba-hamba Tuhan lebih dahsyat Tuhan, bisa menjangkau umatnya ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, hanya Engkau lah satu-satunya harapan kami. Begitu juga ya Tuhan,
yang membawakan firman-Mu. Berkati Tuhan dalam rumah tangganya, usahanya, anak-anaknya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bu Sunarti untuk doa persembahan. Yesus, pada sore hari kami datang untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan firman itu menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan firman. Tuhan berkati hamba-Mu ya Bapa, dengan membawakan firman itu menjadi berkat mengalir ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pada saatnya Bapa, kami akan mempersembahkan yang sedikit, kiranya Tuhan akan memberkati itu tangan-tangan yang sudah memberi, dan menurut Tuhan kalau memberkati juga di tangan-tangan yang belum bisa memberi apa-apa. Tuhan Yesus, kami terima kasih dengan doa kami yang tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Saya serahkan ke Pak Wi untuk pengumuman. Ya, shalom. Ya, pertama terima kasih buat Evangelis Welding. Ya, kemarin ada WA, ada satu permintaan untuk memberikan minyak urapan. Saya langsung jawabnya langsung boleh. Nah, hari ini pun menurut saya jujur benar-benar lawatan terjadi. Saya tidak ada perjanjian sama Welding, temanya apa Welding saya tidak pernah minta, saya tidak tahu. Tapi kemarin saya mau seakan-akan saya punya misi yang JG Stokam ini kita sudah pernah lakukan, dan walaupun jemaat belum melakukan sempurna, diberkati, memberkati, saling mengasihi, penuh inovasi, kita sudah lakukan kok. Penuh inovasi ya menurut saya sudah luar biasa. Di mana lansia saya bawa layanan jauh sebegitunya. Ya, saya bawa ke Malang Selatan, paling selatan. Ini lansia yang dibawa, bukan anak muda-mudi. Ya, terus bawa 2 mobil biding-bidingan sampai wis penuh inovasi sudah kita lakukan. Tapi seakan saya ini kedepannya tidak punya visi. Saya seakan-akan kayak gini-gini aja, bukan kecewa, bukan takut, tidak ada satu perubahan apapun. Tapi hari ini benar-benar saya yakin lawatan Roh Kudus itu hadir. Saya beri tambah dengan visi berubah, bertumbuh, dan berbuah. Hari ini seakan-akan Roh Kudus sudah jelaskan, ya ini loh firman, untuk bertumbuh, berbuah, dan berubah. Kiranya benar-benar firman ini kita bawa pulang, kita renungkan. Terlebih lagi kita, ya maaf kata, saya tidak bisa seperti Welding, kita nggak bisa ngurapi kita ini siapa. Terlebih lagi jarak umur ini beda. Saya tidak bisa tak ucek-ucek gitu, tidak bisa. Saya bukan orang gitu. Sampai hari ini pun dipertegas jangan mengkultuskan minyaknya,
tapi benar-benar lawatan Roh Kudus. Nah, yang ini yang ditegaskan. Jadi jangan punya persepsi yang lain-lain. Kok sekarang ada minyak urapan apa-apa? Jangan. Terlebih lagi saya senang alkohol, saya senang. Tapi sekali lagi saya tidak bisa melakukan itu kepada lansia, tidak bisa. Saya tidak bisa dipakai seperti ya, saya tidak menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lainnya dengan gampangnya dia pegang kepala orang, tidak dilihat ini tua atau muda, saya tidak bisa. Saya hanya bisa itu apa? Membawa, ayo kita berdoa. Enak diajak berdoa bareng, kan setuju ya seperti itu ya. Ya, firman hari ini kiranya menjadi berkat kita semua, terkhusus buat JIG Estokang. Visinya ya ini sudah. Kita dibutuhkan apa itu? Tanah untuk berubah. Jangan tanah-tanah yang dulu gitu loh, yang kiranya dulu yang jelek-jelek dibuang sudah. Terus apa? Bertumbuh seperti tadi dijelaskan seperti pohon. Ya tanah, pohon ini tumbuhnya di aliran sungai yang tidak kering loh kita ini. Sama Tuhan ditaruh di tepi sungai loh. Kita sudah enak nyaman loh. Ya kan? Sudah pasti seger terus loh ya. Daunnya tidak mungkin kering. Pohonnya makin masih tua. Ini perjelas masih tua, lansia ini akan kokoh, kuat. Nah, terlebih lagi yang terakhir berbuah. Ya itu tadi berbuah apa? Kita ini pasti punya ukiran hidup masing-masing. Jiwa ini ya punya. Saya sendiri pun punya. Saya sampai ngomong sakit hatimu atau mungkin sakit hatimu kepada sesamamu itu paling wabot kamu, maaf no apa sih? Sakit hatimu pasti punya ya, sakit hati kepada sesama ya. Saya lo punya sendiri apa sakit hati kepada kehidupan saya. Saya melihat teman-teman saya punya orang tua, papa bisa jaga sampai menikah, dia bisa memberkati, bisa mengasuh, memberikan uang dan segalanya. Saya kepingin makan bakso, nggak bisa dulu. Sudah mangkel nang konco itu kayak waduh biasa sudah. Tapi kepahitan kepada kehidupan ini loh yang jadi berat. Yang akhirnya hari ini pun jelas setiap kita punya ukiran kehidupan, nggak usah disesali sudah, tetapi disyukuri. Walaupun dulu katakanlah teman-teman sudah waduh sekolah bawaannya sepeda, saya masih naik kolet kadang masih jalan. Waktu itu bemo. Teman-teman punya uang saku mungkin di atas 5.000 sudah banyak, aku nggak ada, gopek tunai jarang sudah. Parah kan? Ya ini makanya ada ukiran kehidupan. Setiap kita yakin. Dan di sini kita dibuat apa sudah dibuang gitu. Nggak usah disesali tapi disyukuri. Dan saat ini kita maunya berbuah. Nah ini, ya kiranya firman hari ini benar-benar nanti menjadi satu berkat yang luar biasa untuk visi kita. Terutama kita misi sudah punya kok. Tapi sekarang kita punya visi ke depannya ini loh. Saya tidak mau lansia ini cuma dicap. Ya maaf sekali lagi saya tidak mau. Mbak mau, waduh Pak Wijaya pancet mari balik lagi. Terlebih lagi hadir silakan hadir. Tapi benar-benar kamu ibadah. Jangan untuk motivasi atau kepentingan yang lain. Kita ini wis lansia gitu loh, betul ya. Jangan sampai ibadah kita dengan tujuan atau motivasi lain. Ya pokok melayani tapi ada kepentingan. Ojo, kita ini wis lansia. Ya, kiranya visi ini, terutama firman hari ini mempertajam untuk kita mau berubah. Ya, berubah, bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi terima kasih Evangelis Welling. Seakan-akan saya dikirim orang sudah. Saya tidak perlu menjelaskan ya, sampai saya ngomong kalau tidak jangkep 80% saya tidak akan memperjelas tentang JIG Estokang. Hari ini pun saya ngomong ya masih 50% ke atas. Saya maunya 80%. Yang padahal anggota sudah saya minta, terus anggota cukup sekian aja. Saya tidak mau berlebih banyak kok. Banyak kalau tidak ada perubahan ya percuma. Yang akhirnya jadi beban bukan beban kita tidak mau atau Pak Wijaya nggak mau berbeban, enggak. Tapi kita sudah dikasih perkara-perkara kecil. Saya nggak mau ngomong sama Tuhan, ini sudah selesai Tuhan, aku mau perkara besar. Belum. Saya masih dikumpulkan dengan hanya 40 orang. Saya belum mendapatkan suatu perubahan. Karena ya maaf kata saya tidak menghakimi lansia banyak problema. Hari ini pun tadi sudah dibawahi minyak urapan. Ini suatu berkat yang luar biasa hari ini bisa hadir. Tapi sekali lagi jangan putus. Tapi bawa dalam iman, dalam hati, dalam Roh Kudus segala permasalahanmu. Nanti malam kiranya hari ini pun seakan-akan belum menerima lawatan Roh Kudus, belum menerima jamaah Roh Kudus, nanti malam coba renungkan. Tadi firman hari ini suruh renungkan. Jadi PR tadi apa? Disuruh ada nginget-nginget apa yang keliru atau mungkin ada beban apa yang coba diinget-inget. Enak sendirian di dalam kamar, hubungan intim, connect sama Tuhan.
lawat sendiri, jamah sendiri. Ya, nanti dibawa pulang, nanti kiranya mujizat terjadi pada setiap pribadi lepas terjadi. Ya, sekali lagi terima kasih buat Evangelis Beling. Mari kita akhiri pada hari ini. Sekali lagi saya tidak mau menjelaskan tentang JIB Stokang karena belum 80%. 80% berarti mungkin absen 10 aja nanti saya jelaskan. Karena nanti apa? Bukan Pak Wijaya ini lapo sih. Karena nanti saya nanti banyak perdebatan, terutama nanti di grup ditanya ini bingung. Lebih baik tak anteni sampai kumpul 80%. Terus baru saya nanti perjelas. Karena nanti ada masukan dari pelayan Bu Kosasi sama Bu Min, katanya setiap jemaat harus nabung. Harus nabung itu untuk apa? Biar nanti Natal itu kita biar meriah. Terlebih bukan masalah nanti biar tidak bebani Wijaya. Enggak, saya tidak mau jadi beban. Hari ini pun saya tetap mau tulus melayani. Hari ini pun 2 rute saya lakoni, sudah tidak apa-apa. Saya tidak mau pakai mikrolet. Dalam arti bukan saya ini irit-iritan. Sekali lagi ya JIG Stokang masih belum ada supporter, belum ada pendana yang komitmen. Saya tapi sekali lagi saya bukan mundur, saya bukan kecewa. Tuhan kasih apa yang ada dalam diri saya, ya sudah saya lakukan. Buktinya nyampe kan hari ini tak susul 2 kali. Ya saya sampai punya pikiran seandainya nanti berdobel pun saya masih bisa. Sudah saya prediksi. Ya tapi ya itu tadi, jemaat dukungnya sabar. Pertama, kedua ojo eyel-eyelan. Ketiga, ingat lansia. Ojo koyo arek enom naik mobil sawenake mencilak nanti lek tiba ya kan. Tadi sudah tak omong ada pancikane, ada pegangane. Nanti kalau kurang pegangannya atas, bawah, samping, kiri, kanan, bawah tak kasih pegangan. Sudah, cek tambah aman. Ya, jadi tidak usah kesusu ya. Saya sudah prediksi waktunya. Itu sudah saya pikirkan jauh. Makanya saya ngomong mobil jangan menunggu jemaat. Ya. Jangan kebalikan, bisa jemaat nunggu mobil. Sudah siap jam 3, ya siap jam 3 sudah di depan. Motornya datang, nggak usah ngelakson langsung naik. Kan enak, bisa tepat ya. Ya betul enggak? Nanti mobilnya datang, saya Pak Wijaya, saya masih mandi, saya masih ganti baju, wacilaka. Bu Sri sangamu isan ya. Terus nanti waktunya pulang pun tunggu sabar. Pasti saya pikirkan enggak sampai ganggu tidur malam jemaat. Wes semua saya pikirkan. Tidak ada satu pemikiran seperti saya tidak mau dipuji, saya tidak mau diapa-apakan. Wes semua tak lakukan untuk Tuhan. Ya, seperti itu ya. Jadi kerjasamanya ya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti pengumumannya tunggu 80%. Kiranya firman hari ini menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus kita diingatkan untuk TPU. Kita adalah tanah, kita adalah pohon, dan kita masing-masing mempunyai ukiran kehidupan. Kiranya segala yang buruk kita buang, ayo kita mulai bertumbuh berbuah seperti pohon yang kuat. Ya kiranya firman ini bisa dibawa pulang untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku.
dunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk dijadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan kiranya Tuhan lewat media minyak urapan-Mu hari ini Tuhan, segala masalah, problema, penyakit, pergumulan apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan sembuhkan. Mujizat akan terjadi buat pribadi lepas pribadi. Tuhan, terkhusus hamba-Mu berdoa buat Evangelis Welling Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Engkau berikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau pakai Tuhan terus akan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, untuk doa makan sama doa berkat dari berkat jasmani dari Evangelis Welling, ada Juniati untuk berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kau telah mempersatukan kami di tempat ini untuk kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami bisa menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, kami diubahkan, kami boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau isi bejananya ya Tuhan. Engkau pakai beliau dimanapun mereka berada, senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga Pak Wijaya yang sudah memberikan tempat untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat jasmani ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan sehingga berguna bagi kesehatan kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah menyediakan berkat buat kami. Kiranya Tuhan membalas berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.